قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kekuasaan yang sangat agung. Tak hanya memiliki kerajaan megah dan pasukan dari kalangan jin, beliau juga dianugerahi kuda ajaib yang tenang saat diam namun kencang saat berlari. Jumlahnya bahkan mencapai 20.000 ekor. Kuda-kuda Nabi Sulaiman berlari dengan 3 kakinya melayang di udara. Karena itulah kuda-kuda itu dapat berlari sangat cepat. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sebagian kuda-kuda itu memiliki sayap layaknya Pegasus. Selain berlari kencang, kuda-kuda itu pun sangat elok dan kuat membawa beban berat. Nabi Sulaiman alaihissalam biasanya memanfaatkan kuda-kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda itu pula yang selalu mengantarkan sang nabi ke suatu tempat dengan cepat meski membawa beban berat. Namun secara fitrah, manusia diciptakan dengan kesenangan terhadap perhiasan dunia. Begitupun dengan Nabi Sulaiman. Putra Nabi Daud tersebut sangat menyukai kuda-kudanya. Inilah harta dunia yang menarik perhatian sang raja paling agung sepanjang masa. Hingga suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam terlalaikan dengan kesenangannya tersebut. Beliau merawat kudanya, memandanginya, dan mengurusnya hingga petang tiba. Padahal kala itu Nabi Sulaiman belum menunaikan sholat asar. Begitu teringat dari kelalaiannya, Nabi Sulaiman pun menyesal dengan sangat. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Nabi Sulaiman pun segera memerintahkan pasukannya untuk membawa semua kuda-kudanya. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku, perintah sang raja. Di tangannya telah siap alat tajam untuk menyembelih setiap ekor kuda yang ia punya. Ratusan ekor kuda super cepat itu pun disembelihnya karena tak ingin terlalaikan lagi dengan. Nabi Sulaiman merelakan kesenangannya terhadap kuda karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencintai hambanya yang meninggalkan sesuatu karena takut dan harap kepadanya. Sebagaimana yang termaktub dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, kecuali Allah akan memberikanmu sesuatu yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan kuda-kudanya yang ia senangi karena Allah. Ia tak ingin dilalaikan oleh urusan duniawi hingga meninggalkan ibadah kepadanya. Karena itulah Allah kemudian memberikan balasan yang jauh lebih baik dari kuda-kuda tersebut. Tak tanggung-tanggung, Allah memberikan Nabi Sulaiman sebuah kemampuan mengendalikan angin. Dengannya, sang Nabi tak memerlukan kuda ataupun hewan lain sebagai alat transportasi. Sungguh, sebuah ganti yang jauh lebih baik dan istimewa. Angin berhembus kemana saja sesuai perintah Nabi Sulaiman. Nabiullah dapat melakukan perjalanan sebulan hanya dengan sekejap dengan angin tersebut.
Bahkan setiap kali sang utusan Allah melintasi wilayah dengan angin tersebut, maka suburlah tanah yang dia lewati. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Sulaiman yang meninggalkan kesenangan duniawi karenanya. Bukan mengambil kenikmatan tersebut, Allah justru menggantinya sekaligus menambah yang jauh lebih baik berlipat-lipat ganda. Kisah Nabi Sulaiman diabadikan dalam kitabullah sebagai pelajaran untuk umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu pun hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Al-Quran Surat Sad ayat 31-33. Begitupun dengan balasan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menuruti kemana saja yang ia kehendaki." Al-Quran Surat As-Sad ayat 36. Hikmah: sesungguhnya di setiap kisah dalam Al-Quran mengandung banyak pelajaran. Kisah ini pun mengajarkan bagaimana Nabi Sulaiman sangat menjaga ibadahnya dan berhati-hati terhadap segala yang melalaikan. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah meninggalkan ibadah sholat asar. Beliau hanya lupa sholat asar di awal waktu akibat lalai dengan kuda-kuda kesayangannya itu. Nabi Sulaiman alaihissalam sholat asar di akhir waktu dan sangat menyesali hingga ratusan kudanya itu pun dimusnahkan karena dianggap membuatnya lalai. Lalu bagaimana dengan muslimin di masa kini, yang sebagian mereka gemar mengakhiri waktu sholat tanpa alasan apapun, atau sekedar ingin memasang status dan mengobrol dengan teman melalui gadget? Na'udzubillah. Marilah sahabat Amirul Mukminin, kita berlindung dari nikmat duniawi yang melalaikan diri dan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki garis keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, maka Nabi Sulaiman yang menggantikannya sebagai raja dan mewarisi tatanya, dan juga sebagai seorang nabi yang melanjutkan menyeru kepada umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman diberikan anugerah berupa mukjizat, bisa memahami bahasa semua binatang, dapat menundukkan angin hingga menundukkan makhluk halus seperti jin yang semuanya tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman. Dan berikut saya paparkan mukjizat Nabi Sulaiman dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Yang pertama ialah Nabi Sulaiman bisa berbicara kepada permadaninya dan mengerti semua bahasa binatang ataupun hewan. Kedua, sanggup memerintahkan semua bangsa jin dan hewan untuk mentaati perintahnya dalam menjalankan misi agama Allah.
Ketiga, memiliki permadani yang terbuat dari sutra dan benang emas seluas 1 parsak dan dapat diperintah beliau kemanapun beliau pergi. Keempat, menundukkan segala macam angin. Kelima, mampu menundukkan besi dan tembaga untuk digunakan sebagai tameng atau baju perang dan melunakkannya dengan tangan kosong. Keenam, cincin Nabi Sulaiman yang berasal dari surga. Nabi Sulaiman itu wafat dan tidak diketahui oleh bangsa jin dan semua manusia kecuali setelah tongkatnya rapuh dan dimakan rayap dan beliau pun tersungkur. Saat itulah jin tahu bahwa beliau sudah wafat. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.